Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Dan dengan masuknya OECD, Indonesia tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung dalam keanggotaan OECD. Perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang positif. Tercatat ekonomi Indonesia diakui cukup kuat, solid, dan stabil. Oleh sebab itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Airlangga menilai Indonesia sudah punya beberapa modal untuk menjadi anggota OECD, mulai dari rekam jejak pemulihan ekonomi setelah COVID-19 hingga berbagai komitmen pemerintah terkait ekonomi hijau dengan target yang diklaim berada di jalur benar. Penetapan Indonesia masuk ke OECD tercatat menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang bergabung. Indonesia dinilai berhasil dalam kepemimpinan di G20, dan sekarang Indonesia memimpin ASEAN. Keanggotaan Indonesia di OECD sudah diterima untuk berproses. Jadi ini merupakan momen bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang diterima untuk aksesi daripada OECD. Dan yang kedua adalah negara Asia ketiga sesudah Jepang dan Korea. Di sisi lain, bergabungnya Indonesia dalam OECD mendapat dukungan sejumlah negara, yakni dari Australia dan Jepang. Selanjutnya, pemerintah akan segera menyusun peta jalan program Indonesia menjadi keanggotaan OECD. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, untung rugi Indonesia gabung dalam OECD, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, beliau adalah Direktur Eksekutif CSIS. Ya, halo, selamat pagi Pak Yose. Ya, selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Ya, salam. Baik, Salam sehat. terima kasih tadi sudah disampaikan begitu, pemerintah sudah menyampaikan bahwa Indonesia akhirnya bisa bergabung dalam Organisasi Ekonomi Multilateral OECD begitu. Tapi kalau kita lihat ini Pak Yose, dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, apakah menurut Anda memang sudah saatnya nih Indonesia bergabung dalam organisasi OECD ini? Ya, mungkin sebelum ke sana, Ya. saya perlu memberikan klarifikasi terlebih dahulu. Indonesia sebenarnya belum diterima sebagai anggota OECD. Oh ya. Prosesnya sudah dimulai, proses untuk aksesi, Oke. dan proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang serta mungkin juga cukup melelahkan ya buat Indonesia Oke. untuk membuktikan apakah Indonesia itu memang cukup cukup berarti tidak untuk bergabung dengan OECD. Oke. Nah, OECD ini memang beda dengan misalnya keanggotaan BRICS gitu ya, yang bisa berlaku kapan saja ataupun juga aksesinya lebih mudah. Kalau untuk bergabung dengan OECD ini, memang negara-negara itu harus membuktikan diri bahwa mereka worthy untuk bergabung, ya. Oke. Bahwa mereka memang sudah sesuai dengan nilai-nilai ataupun dengan prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh OECD tadi. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah adanya yang kita biasa anggap sebagai liberal demokrasi, ataupun juga open market ekonomi. Kemudian juga yang biasa kita sebut dengan good governance, tata kelola yang baik, serta adalah rule of law, kepastian hukum, yang dimana perekonomian serta juga hukum itu menjadi panglima di dalam perekonomian maupun di dalam tata kelola negara. Nah, Indonesia harus membuktikan itu semua dan harus melakukan reformnya untuk itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, apakah Indonesia memang sudah sesuai untuk bergabung? Nah, kita harus buktikan bahwa kita memang sesuai dengan berbagai
nilai-nilai yang dipromosikan oleh OECD tadi. Dan Baik. nilai-nilai tadi atau prinsip-prinsip tadi memang kita butuhkan sebenarnya untuk membuat perekonomian menjadi lebih baik. Ya, menurut pandangan Anda sendiri Pak Yose, dengan beberapa prinsip yang sudah Anda sampaikan tadi, ada open market, good governance, kepastian hukum, apakah sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia untuk paling tidak mungkin nanti pada saat verifikasi begitu bahwa Indonesia memang layak menjadi anggota OECD itu langkahnya tinggal sedikit lagi. Ya, apa yang tadi saya sebutkan tadi serta juga dipromosikan oleh OECD itu sebenarnya hal-hal yang sudah ingin dilakukan oleh Indonesia sejak lama. Sejak mungkin 20 tahun lalu ya, Oke. sejak kita memulai reformasi, ini kan bagian dari reformasi nih. Ya. Reformasi ekonomi, reformasi hukum, reformasi regulasi yang memang selalu dibawa dan didengung-dengungkan terus. Ya, apalagi kalau di zaman pemerintahan atau administrasi Pak Presiden Jokowi, Ya. kita lihat bahwa ini selalu berada di top priority. Ya, di dalam pidato-pidato Pak Presiden itu selalu menjadi bahasan utama. Tetapi sayangnya kita harus akui bahwa selama ini memang belum terlalu hasilnya itu belum optimal. Kita belum mempunyai tata kelola yang cukup baik di dalam pemerintahan ataupun di dalam perekonomian. Begitu juga rule of law kita selama debat presiden kemarin ini atau kampanye pemilihan presiden kemarin ini sering sekali didiskusikan apakah kita punya rule of law atau Oke. rule by law misalnya. Nah, Oke. hal-hal seperti Ya, ini ya. yang kemudian harus kita perbaiki sehingga benar-benar kita mempunyai berbagai nilai-nilai yang memang bagus untuk pertumbuhan ekonomi serta juga pembangunan ekonomi kita ke depan. Apalagi kita menginginkan bahwa di tahun 2045 kita mempunyai Indonesia emas, di mana Indonesia diharapkan sudah menjadi negara maju. Berbagai hal tadi merupakan syarat-syarat penting untuk meningkatkan investasi kita, meningkatkan produktivitas kita, meningkatkan daya saing kita, meningkatkan juga berbagai aktivitas perekonomian di Indonesia ini. Ya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah menurut Anda Pak Yose dengan beberapa tadi persyaratan atau asesmen yang sudah Anda sampaikan dari OECD ini lebih kemana Pak? Lebih kepada koordinasi kah, implementasinya kah atau bagaimana? Berbagai upaya-upaya sudah banyak dilakukan ya. Terakhir itu misalnya kita memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang harusnya menjadi tolak ukur ataupun pintu awal untuk reformasi. Ya. Tapi ternyata memang ketika implementasinya itu belum kita lihat berjalan dengan baik. Yang pertama kita juga lihat bahwa ternyata banyak sekali bawaan yang diangkut oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini yang sebenarnya mungkin nggak terlalu diperlukan juga. Kemudian ketika misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini ditranslasikan ke peraturan-peraturan bawahannya, itu cenderung tidak mempunyai spirit yang sama. Jadi spirit reformasinya itu dimatikan kemudian. Ini ibarat kita membenahi halaman kita ya dari rumput-rumput tadi, tapi setelah rumputnya kita potong itu rumput baru muncul. Oke. Nah, jadinya hal-hal seperti ini yang mungkin kita perlu hadapi juga, baik itu untuk aksesi kita ke OECD ataupun juga dalam jangka waktu yang lebih panjang menuju Indonesia yang jauh lebih maju di kedepannya. Oke, jadi kalau memang ini masih proses assessment, kira-kira butuh berapa lama sih Indonesia begitu resmi nanti firm bisa masuk menjadi anggota OECD? Ditahan dulu jawabannya Pak Yose, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data dan kali ini kita akan cermati organisasi OECD. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini didirikan tahun 1961. Ada 38 negara yang menjadi anggota OECD.
atau Organization for Economic Cooperation and Development. Kemudian fungsinya adalah membantu negara-negara anggota untuk mencari cara menangani pendanaan. Berikutnya manfaat bergabung menjadi anggota OECD. Yang pertama membantu merumuskan kebijakan perekonomian, kemudian memiliki akses dan kesempatan yang luas dalam perekonomian, kemudian ikut serta dalam pembahasan kebijakan dalam skup OECD. Itu dia beberapa manfaat begitu untuk menjadi anggota OECD. Dan berikutnya harapan keanggotaan Indonesia dalam OECD ada peningkatan reputasi dan stabilitas ekonomi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan masuknya investasi langsung atau FDI, Foreign Direct Investment, kemudian memfasilitasi perjanjian dagang dan kemitraan antar anggota. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Baik, Pak Yose, kita akan lanjutkan kembali bicara dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Ternyata banyak juga kalau kita lihat manfaat yang bisa didapatkan Indonesia kalau nanti dalam proses assessment ini berhasil begitu ya, firm atau resmi menjadi anggota OECD. Tadi ada membantu merumuskan kebijakan ekonomi, akses dan kesempatan yang luas dalam ekonomi, kemudian terlibat dalam pembahasan kebijakan dalam skupnya anggota OECD ini. Bagaimana review Anda, Pak Yose? Ya, itu semua tentunya menjadi keuntungan yang kita bisa peroleh ya, termasuk juga misalnya untuk pendanaan pembangunan yang bisa diberikan oleh OECD, walaupun mungkin tidak sebesar di berbagai tempat-tempat yang lainnya, tetapi OECD bisa membantu itu juga. Dan tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya dengan bergabungnya kepada OECD itu kita meningkatkan kredibilitas kita sebagai perekonomian yang memang menjunjung tinggi good governance, tata kelola yang baik, serta juga rule of law. Dan seperti tadi kita sudah bahas, tidak mudah untuk bergabung dengan OECD, sehingga kredibilitas itu akan menjadi sesuatu yang memang bisa dijual ya, kita jual lah untuk meningkatkan daya tarik Indonesia itu misalnya di mata investor, untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia atau juga meningkatkan perdagangan kita. Dan ini yang saya pikir merupakan keuntungan yang paling besar dari bergabungnya dengan OECD, bergabungnya Indonesia dengan OECD. Oke, nah kalau kita bicara mengenai waktu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses assessment-nya sendiri, lantas bagaimana dengan kesiapan pemerintah Indonesia juga untuk memenuhi tadi beberapa persyaratan-persyaratan yang sudah kita bahas sebagian begitu tadi Pak Yose? Ya, biasanya memang karena memang OECD itu sendiri ingin tetap menerapkan ataupun juga menampilkan diri sebagai organisasi yang kredibel. Hal ini bukanlah suatu proses aksesi ini bukanlah merupakan satu hal yang mudah. Beberapa negara misalnya terakhir ada negara yang developing countries yang cukup besar ya, misalnya Kolombia. Itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk bergabung. Sejak mereka diterima proses aksesinya. Jadi setelah itu diterima proses aksesinya akan ada roadmap yang dijalankan, yang perlu dijalankan oleh negara tersebut, misalnya Indonesia. Dan di dalam roadmap itu juga ada semacam checklistnya lah. Ya, apa saja yang perlu diperbaiki oleh Indonesia. Checklist ini bisa sampai 20 atau bahkan lebih dari itu. Di dalam kasus Kolombia misalnya itu sampai 23 area yang mereka harus perbaiki sebelum mereka akhirnya bisa ditetapkan sebagai member, sebagai anggota dari OECD tadi. Nah, dan banyak sekali negara-negara lain yang juga sekarang ini sedang di dalam proses aksesi, termasuk misalnya Brazil. Ya. Brazil memang sudah memulai prosesnya sejak tahun 2022 kemarin, tetapi kelihatannya agak sulit mungkin buat Brazil untuk memenuhi berbagai macam keinginan ataupun juga kriteria yang dibutuhkan oleh OECD member ini. Ya, kalau kita lihat manfaat secara langsung terhadap perekonomian apabila memang nanti dalam proses assessment ini kita berhasil,
apakah benar-benar bisa mendongkrak ekonomi Indonesia, kemudian bisa meningkatkan mungkin level Indonesia juga di mata internasional, atau ada hal lain begitu yang bisa Anda sampaikan ini Pak Yose? Kalau dilihat Iya. dari sebelum-sebelumnya ya, Hmm. terutama untuk yang negara-negara berkembang, kan di OECD ini juga ada yang negara berkembang, ada yang negara memang sudah maju. Ya. Negara berkembangnya itu sendiri menjadi lebih kredibel, lebih mempunyai kredensial yang cukup bagus gitu loh Hmm. untuk ini. Contohnya misalnya Meksiko pada tahun 80-an yang tadinya juga menjadi satu negara yang tidak terlalu baik ya setelah Oke. bergabung dengan OECD. Mungkin dalam proses bergabungnya ini mereka melakukan berbagai reformasi yang diperlukan. Sekarang kita bisa lihat bahwa Meksiko menjadi perekonomian yang cukup baik. Begitu juga misalnya dengan Kolombia. Kita tahu Kolombia pada tahun 90-an itu bisa dikatakan sebagai satu negara yang gagal ya. Hmm. Tetapi dia kemudian sekarang dengan sejak mereka bergabung dengan OECD atau sejak mereka memulai prosesnya, mereka melakukan berbagai reformasi-reformasi yang diperlukan dan sekarang menjadi satu negara yang cukup kuat, cukup resilience di Amerika Selatan. Dan negara-negara ini juga memperlihatkan bagaimana kenaikan investasi dan kenaikan perdagangan pada zaman proses aksesinya ataupun juga setelah mereka bergabung tadi. Dan kita bisa mungkin dari sini kita bisa belajar ya Oke. bahwa dengan bergabung kepada OECD akan ada peningkatan yang cukup baik bagi perekonomian. Apakah juga momentumnya tepat begitu dengan kondisi geopolitik global yang saat ini kan sedang menghangat di beberapa wilayah begitu, sehingga kita juga perlu meningkatkan kerjasama ataupun bergabung dalam organisasi ekonomi multilateral seperti OECD ini? Kelihatannya OECD ini less political sih ya Hmm. dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Tapi memang kita juga harus melihat bahwa negara-negara ini seperti yang tadi saya katakan adalah negara-negara yang sifatnya lebih liberal demokrasi. Dan kita juga tahu bahwa ada pertarungan ataupun juga negara-negara liberal demokrasi ini ingin mempertahankan juga influence mereka yang cukup besar Oke. di tingkatan geopolitik dunia. Jadi ada unsur-unsur geopolitiknya juga di sana pastinya, tetapi mudah-mudahan unsur geopolitik ini bisa kita set aside, bisa kita keluarkan dulu, Oke. sehingga kita bisa mengambil berbagai keuntungan baik itu dari berbagai pihak yang berseberangan, termasuk dari OECD, termasuk dari negara-negara G7 ataupun juga negara-negara yang lainnya. Iya, tadi infografis sudah disampaikan begitu harapan apabila Indonesia masuk ke dalam anggota OECD ada peningkatan FDI begitu ya, investasi langsung, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan juga akhirnya begitu di ujung sana. Anda melihat bagaimana proses itu kan sebenarnya juga sedang berlangsung saat ini, di mana capaian investasi kita juga beberapa kali sudah melebihi juga dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri begitu Pak Yose. Ya, ya, ya sebenarnya memang proses ini semuanya sedang berlangsung, tetapi kita juga melihat bahwa ternyata proses reformasi yang kita dorong selama ini, Ya. kita promosikan selama ini belum memberikan hasil yang cukup optimal. Jadi ini sebenarnya adalah tekanan atau memberikan tekanan dari luar Oke. agar kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Ini kan sama seperti kita bergabung di satu klub kebugaran gitu misalnya. Oke. Dan bergabung pada klub kebugaran itu sebenarnya kita memperbaiki diri kita sendiri, tetapi dibantu oleh orang-orang yang ataupun juga para Ya, ya. instruktur yang lebih baik gitulah. Dan memberikan dorongan yang lebih tinggi juga kepada kita Oke. untuk memperbaiki diri kita. Dan perlu adakah roadmap begitu Pak untuk menuju nanti kita benar-benar dalam proses seksi ini sesuai dengan rambu-rambunya begitu Pak Ya, Yose? roadmap-nya itu sudah akan dibikin oleh OECD ya, walaupun mungkin kita memang perlu menerjemahkannya juga ke dalam negeri, bagaimana Oke. roadmap itu kemudian bisa diterjemahkan dan bisa dijalankan oleh Indonesia sendiri.
Ya, lantas gimana sih peran OECD juga begitu terhadap perkembangan ekonomi negara-negara yang menjadi anggotanya? Kita bahas lagi di segmen berikutnya, Pak Yose. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Rozi Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS. Ya Pak Yose, ini kalau kita bicara mengenai peran dari OECD-nya sendiri ya terhadap ekonomi negara-negara anggotanya, sejauh mana bimbingan, kemudian ikut sertaan aktif mereka begitu dalam OECD benar-benar memberikan manfaat yang besar juga nih bagi anggotanya. Dan kemudian seperti apa juga nih peran OECD terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pak Yose, silakan. Sebenarnya OECD bukan hanya memberikan bantuan kepada negara-negara anggotanya. Indonesia sendiri sudah menjadi semacam partner dari OECD sejak awal tahun 2000-an. Ya, Oke. sejak kita melakukan reformasi di dalam negeri kita. Hmm. Jadinya banyak sekali yang memang dibantu oleh OECD tersebut, terutama dalam memperbaiki berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi kita. OECD bahkan sudah mempunyai kantor di Indonesia ini sejak Oke. lama. Dan oleh karena itu OECD banyak sekali memberikan dukungan kepada negara-negara baik itu anggotanya maupun juga bukan anggotanya. Tetapi dengan menjadi anggota akan lebih dukungan tadi menjadi lebih formal dan lebih serius untuk diberikan dan dilakukan. Di tingkatan global misalnya OECD ini juga sangat cukup berhasil misalkan dalam membentuk tata kelola perpajakan dunia ya, karena tata kelola perpajakan dunia ini harus diatur kan, harus ada governance-nya, ada tata kelolanya, Oke. sehingga satu negara tidak memajaki lebih rendah dibanding yang lain misalnya, ataupun juga tetap tidak memajaki jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Dan OECD sudah memberikan itu, sudah sangat berperan dalam bidang itu. Jadi sangat cukup banyak sekali sebenarnya kontribusi OECD baik pada anggota maupun juga yang di luar anggota. Oke. Nah, bicara mengenai risiko, tentu ada juga dong plus minus ya kalau kita gabung dalam organisasi ekonomi dunia seperti OECD ini. Nah, seperti apa nih risiko yang bisa saja muncul begitu nih, Pak Yos, yang mungkin perlu diantisipasi ataupun dimitigasi juga oleh pemerintah Indonesia? Ya, oke. Resiko yang paling utama sebenarnya ya yang saya takutkan adalah kita gagal untuk menjalankan berbagai reformasi yang mungkin sudah dicoba ditetapkan sehingga kita nggak memenuhi roadmap yang sudah dibikin oleh OECD tadi. Oke. Dan ini akan menurunkan kredibilitas kita lebih jauh lagi sebagai negara yang mempunyai perekonomian yang ingin mencoba memperbaiki tata kelola perekonomian, karena kemudian kita mungkin bisa dianggap sebagai negara yang gagal ya untuk melakukan reformasi tersebut. Artinya kita juga menurunkan lagi kredibilitas kita di mata para partner ataupun juga investor yang mungkin tadinya tertarik ke Indonesia untuk datang ke Indonesia. Yang lainnya mungkin dari sisi geopolitik, kita tahu bahwa ada semacam fragmentasi di dalam geopolitik kita saat ini, dunia saat ini, dan kalau ini semakin berpengaruh terhadap perekonomian sehingga fragmentasi juga di antara di dalam perekonomian kita, perekonomian dunia, tentunya ini akan berpengaruh juga kalau Indonesia misalnya dianggap sebagai bagian dari salah satu faksi yang ada. Tetapi kita tentunya tidak menginginkan bahwa fragmentasi di dalam perekonomian dunia sampai seperti itu ya, dan banyak pihak yang berusaha untuk memperbaiki fragmentasi tersebut sehingga tidak benar-benar menjadi membelah
perekonomian dunia. Terakhir Pak Yose, optimisme Anda bahwa Indonesia dalam proses asesmen ini, jadi bisa dipertegas lagi memang belum resmi bergabung tapi dalam proses asesmen begitu ya, bagaimana ini proses menuju untuk menjadi anggota resmi dari OECD, seperti apa Anda melihat ke depan? Saya pikir kita kan memang selama ini berusaha untuk memperbaiki tata kelola perekonomian kita ya, sehingga apa yang memang dicita-citakan sekarang ini sebenarnya dengan bergabungnya sebagai anggota OECD itu menjadi dorongan yang lebih jauh lagi supaya kita memperbaiki berbagai aspek yang kita memang perlu perbaiki. Oke, itu dia, memang masih ada beberapa tantangannya begitu ya. Prospeknya cukup baik ya. Oke, ya. prospek cukup Asalkan baik. Dijalankan dengan... Nah itu dia yang paling penting adalah implementasinya ya, dari beragam capaian-capaian, kemudian roadmap yang mungkin sudah ditetapkan oleh OECD juga terhadap Indonesia untuk menuju menjadi anggota resmi OECD ke depan. Baik, Pak Yose, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak Yose. Sama-sama, makasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan Januari 2024. APBN cetak surplus 31,1 triliun rupiah.